Untuk kali ini kita akan mencoba belajar membuat sebuah kursi dari shape modeling. Kita buka shape-nya, kemudian kita bikin dari line, kita klik line-nya, kemudian di bagian snap tree kita klik kanan, aktifkan di posisi grid dan vertex. Setelah kita tutup, untuk mengaktifkannya kita klik lagi, kemudian arahkan kursor di bagian gridnya, kita pilih grid di bagian sini dan bagian sini. Setelah itu dari objek ini coba kita kopikan atau kita cloning. Kita buka di modify, kemudian kita buka data plusnya, kita pilih subline, kemudian kita pilih subline bagian sini. Setelah itu aktifkan di posisi select and move, kita klik di sini, dan bagian snap tree-nya kita nonaktifkan, kita klik saja. Setelah itu di bagian sumbu Y kita drag saja, tekan shift di keyboard untuk mengkopinya. Setelah itu kita drag kira-kira segini, kemudian lepaskan, maka secara otomatis garisnya akan tercopy. Dan selanjutnya kita mencoba menghubungkan dari garis seberang sini ke garis seberang sini. Kita menggunakan tools namanya create line. Kita cari menu bagian bawahnya, di sini create line. Setelah itu bagian snap tree-nya kita aktifkan lagi, kita klik, kemudian kita klik kanan, kita aktifkan di posisi vertex. Di bagian grid point kita hilangkan, kemudian kita close saja. Kemudian kita bikin garis penghubung, kita bikin di sini ke sini, klik kanan untuk mengakhirinya. Coba kita tampilkan dalam bentuk view maximize-nya, kita klik di bagian sini, kemudian kita bikin lagi garisnya, kita bikin garis dari sini ke sini. Selanjutnya kita coba lagi untuk menggabungkan dari setiap vertex objek ini, karena vertex dari objek ini masih belum tergabung. Ketika kita pilih bagian vertex, kemudian kita pilih bagian vertex sebelah sini, kemudian kita pilih move, kita nonaktifkan bagian snap tree, kita geser, objek ini belum tergabung, jadi masih terpisah. Kita tekan undo. Untuk menggabungkannya kita harus seleksi keseluruhan dari vertex objek ini, kita pilih semua seperti ini, kemudian arahkan menu bagian bawah, kita gabungkan melalui proses welding. Kita klik saja tool welds-nya ini, kita klik, maka secara otomatis objek bagian vertex ini akan tergabung seperti ini. Selanjutnya kita pilih lagi bagian vertex-nya keseluruhannya, kemudian kita klik kanan, kita bikin netral, posisinya ke corner. Selanjutnya mungkin dari objek ini masih terlihat lebar, kita bisa mengeditnya. Kita pilih bagian vertex sebelah sini, kemudian kita geser seperti ini. Kemudian untuk membuat posisi ujung dari setiap vertex yang melengkung, kita pilih semuanya, kemudian kita menggunakan fasilitas di sini fillet, kita klik saja filletnya, kemudian arahkan kursor di bagian vertex-nya, akan berubah tanda panah ke atas, tinggal kita drag saja ke atas seperti ini, maka akan melengkung. Atau kalau ingin terukur, coba kita undo lagi untuk mengembalikan seperti semula. Tinggal kita ketik saja radiusnya di sini. Misalkan kita buat radiusnya 10 cm, kemudian kita enter di keyboard, maka akan melengkung
secara keseluruhannya. Kemudian dari objek ini kita akan coba menambahkan sebuah volume atau bentuk dari sebuah garis ini. Kita arahkan menu bagian atas, kemudian kita buka bagian renderingnya, kita centang kedua-duanya ini, kita klik saja, maka akan tercipta sebuah volume untuk sebuah garis ini. Untuk mengatur besar lebar volume ini, kita bisa mengatur di bagian radial thickness-nya. Kita bikin misalkan 4, enter, segini. Atau misalkan kalau ingin bentuk dari permukaan garis ini kotak, kita bisa memilih di bagian sini, rectangle. Kita klik saja, maka akan berbentuk kotak. Kalau ingin sama, tinggal kita ganti saja parameternya, bikin di sini 4 kali 4, kemudian enter. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita mencoba untuk membuat dudukannya. Di bagian perspektif tulisan ini kita klik kanan, kemudian kita tampilkan dalam bentuk front view. Kita pilih sini front, kemudian kita bikin sebuah dudukannya. Kita buat dari line, kita pilih di sini create, kemudian pilih shape-nya, kita bikin dari lines, kita bikin dari sini. Di sini nampaknya masih aktif posisi enable rendernya, kita nonaktifkan dulu. Setelah kita bikin garisnya, untuk membuat dia lurus, terkunci pada posisi horizontal dan vertikal, kita tekan shift di keyboard, maka akan lurus dari posisi garis ini. Selanjutnya kita lepaskan, kita arahkan sebelah sini, kemudian arahkan sebelah sini lagi, tekan shift lagi untuk mengunci pada sumbu horizontal dan vertikal. Kita bikin seperti ini. Selanjutnya kita menambahkan sebuah karakter untuk dudukan ini, layak sebuah kain atau upholstery. Kita pilih di sini modify, kemudian kita buka bagian tanda plusnya ini, kita pilih di posisi vertex, kemudian kita atur bagian vertex ini, kita pilih, kemudian kita klik kanan, kita atur di posisi Bezier, kemudian kita klik di antara sumbu X dan Y biar berwarna kuning, kita klik saja seperti ini, kemudian kita atur kelengkungannya seperti ini kira-kira. Selanjutnya dari garis ini coba kita mengasih sebuah ketebalan, kita pilih di posisi subline, kemudian kita pilih objeknya, arahkan menu bagian bawah, kita menggunakan tool outline, bisa kita klik outline-nya, kemudian arahkan kursor di bagian garisnya ini, akan berubah tanda bulat, tinggal kita drag ke atas atau ke bawah seperti ini. Kalau ingin terukur, kita undo lagi, tinggal kita kasih ukuran di sini, misalkan 0,5, enter. Kalau misalkan ingin mengubah ketebalannya lagi, tinggal kita undo lagi di keyboard atau di sini, undo. Kemudian kita kasih ukuran lagi di sini, misalkan 1,5, enter di keyboard. Kalau satu masih tebal lagi, kita tekan lagi undo-nya, kita bikin 1, enter. Selanjutnya kita tampilkan dalam bentuk perspektif. Di bagian front view kita klik kanan, kemudian kita pilih view-nya perspektif seperti ini. Kita pilih garis yang kita buat tadi, kita klik saja, kemudian kita kasih penambahan atau extrude. Kita buka modifier list-nya, kemudian kita tambahin di sini modifier list baru, extrude,
Kemudian kita kasih amount-nya atau ketinggiannya di sini. Mungkin kita ketik 55, enter. Kemudian coba kita atur posisinya. Tinggal kita arahkan kursor ke sumbu Y seperti ini. Kalau ini misalkan kurang panjang atau kurang lebar, coba kita tampilkan dalam bentuk top view. Perspektif klik kanan, pilih top. Kemudian kita atur posisinya mungkin segini. Selanjutnya kita tambahin lagi bagian amount-nya. Mungkin 65, enter seperti ini. Atau 63 pasnya. Kita tampilkan dalam bentuk perspektif lagi, top view kita klik kanan, pilih view-nya perspektif seperti ini. Seperti ini hasilnya.